Minasang konnichiwa. Selamat datang di channel Hashida Japanese Class. Di video ini saya akan berbagi tentang 5 keahlian khusus yang paling dibutuhkan di Jepang, serta bagaimana peluang dan tantangannya. Apa saja SSW-nya? Tonton terus videonya sampai akhir. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jepang mengalami krisis tenaga kerja yang disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk akibat rendahnya angka kelahiran. Selain itu, sekitar 29% penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun yang menyebabkan terbatasnya angkatan kerja usia produktif. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang membuka hingga 820.000 tenaga kerja asing dalam kurun waktu 2024 hingga 2029. Ada 14 bidang pekerjaan yang dibuka untuk pekerja asing, seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Di antara 14 bidang itu, ada 5 pekerjaan yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, Specified Skilled Worker atau SSW, yang dalam bahasa Jepangnya disebut Tokutei no, disingkat GJ. Nah, apa saja 5 SSW yang paling dibutuhkan? Pertama, Kaigo atau perawat lansia. Hampir 30% dari penduduk Jepang berusia 65 tahun ke atas. Ini adalah proporsi lansia tertinggi di dunia. Jepang juga mengalami penurunan kelahiran drastis selama 30 tahun terakhir. Jumlah bayi yang lahir Jepang jauh lebih sedikit daripada jumlah lansia. Banyak lansia yang tinggal sendiri karena tidak mempunyai anak atau anak-anaknya pindah ke kota. Dan tidak sedikit di antaranya mengalami demensia, kesulitan mobilitas, atau sakit kronis yang butuh bantuan untuk aktivitas dasar seperti mandi, makan, berjalan, dan berpakaian. Situasi ini mendorong kebutuhan tenaga perawat profesional untuk para lansia yang tidak bisa merawat diri sendiri atau perawatan dari keluarganya. Panti jompo, rumah perawatan, dan layanan home care berkembang pesat yang membutuhkan ribuan caregiver atau kaigo baru setiap tahunnya. Orang Jepang sendiri tidak cukup untuk mengisi posisi ini karena pekerjaannya dianggap berat secara fisik dan mental dengan bayaran yang dianggap tidak sepadan dibanding pekerjaan lain. Pekerjaan ini juga kurang diminati generasi muda Jepang, sehingga pemerintah Jepang mengizinkan warga negara asing bekerja di sektor kaigo. Kebutuhan tenaga kerja asing di sektor ini sangat tinggi dan stabil dengan prospek visa jangka panjang, bahkan bisa mendapatkan permanen residen. Tetapi, pekerjaan ini membutuhkan ketahanan fisik dan emosional, seperti membantu mandi, ganti popok, angkat pasien, dan sebagainya, sehingga harus sabar, telaten, dan punya empati yang tinggi. Selain itu, kemampuan bahasa Jepang juga harus kuat, karena harus memahami perasaan dan berkomunikasi dengan lansia. Setidaknya dibutuhkan sertifikat CFT Basic, CLPT N4 atau lebih, dan kadang ada persyaratan tertentu, yaitu lulus Japanese Nursing Care Evaluation Test. Kedua, industri makanan dan minuman yang membutuhkan tenaga terampil dalam bidang pengolahan makanan atau Insoku Ryohin Seizo dan pekerja restoran atau Gaishoku. Permintaan SSW di sektor ini didorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi dan pulihnya industri pariwisata Jepang sejak dibukanya pembatasan pandemi COVID-19. Di kota-kota besar, orang Jepang lebih suka membeli makanan jadi daripada memasak sendiri. Banyaknya orang yang tinggal sendiri atau single household juga menjadi penyebab tingginya konsumsi makanan olahan yang mendorong berkembang pesatnya industri pengolahan makanan. Ironisnya, pesatnya industri makanan olahan berbanding terbalik dibanding ketersediaan tenaga kerja yang justru menurun. Mayoritas tenaga kerja Jepang di bidang pengolahan makanan sudah tua atau pensiun, sementara generasi mudanya kurang tertarik kerja di pabrik. Sementara itu, pulihnya industri pariwisata Jepang setelah berakhirnya pembatasan COVID-19 mendorong bangkitnya sektor lain termasuk industri restoran. Banyak restoran
yang di masa pandemi tutup sementara atau permanen, sekarang beroperasi kembali bahkan membuka cabang baru. Sayangnya, banyak pekerja restoran lokal yang telah berpindah profesi sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Hal ini mendorong permintaan tenaga kerja asing untuk bekerja di restoran. Untuk mengatasi krisis tenaga kerja di industri makanan dan minuman, pemerintah Jepang membuka kesempatan untuk pekerja asing melalui program SSW. Bahkan, banyak perusahaan yang memberikan kesempatan kerja magang untuk calon pekerja yang belum punya keterampilan dan pengalaman sebelum menjadi pekerja SSW. Tentunya ini adalah peluang yang besar dan bila Anda siap menghadapi tantangan. Industri makanan dan minuman menuntut disiplin dan kepatuhan yang tinggi terhadap SOP, terutama masalah higienitas terkait keamanan pelanggan. Industri pengolahan makanan juga menuntut kesiapan fisik terhadap lingkungan kerja, seperti ruang penyimpanan beku yang dingin, oven dan penggorengan yang panas, atau kelembaban di ruang pemotongan dan pencucian bahan. Tingginya permintaan menuntut kesiapan kerja shift dan lembur yang bisa cukup melelahkan secara fisik dan mental. Ketiga, keterampilan untuk industri manufaktur, termasuk pengolahan logam, perakitan komponen, dan sebagainya. Industri manufaktur merupakan pilar utama ekonomi Jepang yang menyumbang sekitar 19% dari produk domestik bruto (PDB). Kontribusi ini mencerminkan peran vital industri manufaktur yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Saat ini, industri manufaktur Jepang menghadapi persaingan global yang ketat dengan meningkatnya daya saing dari negara-negara seperti China dan Korea Selatan. Hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Jepang untuk menjaga daya saing industrinya serta ketahanan ekonominya. Meskipun sudah banyak pabrik manufaktur di luar Jepang, tetapi proses utama, pengembangan produk, dan produksi teknologi tinggi tetap dipertahankan di Jepang. Di sisi lain, Jepang mengalami krisis demografi yang mengakibatkan terbatasnya tenaga kerja di usia produktif. Ini masalah serius yang bisa mengancam tidak hanya industri manufaktur Jepang, tapi juga ketahanan ekonomi negara. Karena itu, pemerintah Jepang sangat serius memenuhi ketersediaan kerja terampil dari luar Jepang. Bagi Anda yang meminati pekerjaan teknis dengan minim komunikasi dalam bahasa Jepang, industri manufaktur sangat cocok. Anda cukup menguasai bahasa Jepang GFT Basic atau JLPT level 4 untuk memahami instruksi kerja, SOP, pelaporan, dan perintah atasan. Sebagian perusahaan mensyaratkan keterampilan tertentu, tapi tidak sedikit yang bisa menerima pekerja tanpa keterampilan dan memberikan pelatihan internal setelah diterima kerja. Bahkan, sebagian perusahaan memberikan kesempatan kerja magang untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bekerja sebagai pekerja terampil SSW. Tapi bagi Anda yang tidak suka melakukan pekerjaan yang sama secara berulang dan kepatuhan yang ketat terhadap prosedur, pekerjaan ini akan terasa membosankan. Selain itu, pekerjaan ini juga membutuhkan kesiapan fisik dan mental agar mampu bekerja shift dalam tekanan kerja sesuai rencana produksi yang ketat. Keempat, kensetsu atau pekerja konstruksi. Lebih dari 90% penduduk Jepang tinggal di perkotaan yang membutuhkan ketersediaan infrastruktur, gedung-gedung, dan tempat tinggal yang layak dan aman. Banyak dibutuhkan tenaga kerja untuk proyek perluasan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Kebijakan pemerintah Jepang dalam persiapan dan penanggulangan bencana mewajibkan bangunan tahan bencana seperti gempa, tsunami, dan angin topan atau taifu. Banyak bangunan lama yang tidak sesuai standar terbaru ketahanan bencana, sehingga perlu direnovasi untuk dibongkar ulang. Pekerja konstruksi Jepang umumnya sudah berusia di atas 50 tahun, sementara generasi muda tidak tertarik di sektor ini karena dianggap sebagai pekerjaan berat dan melelahkan. Situasi ini mendorong pemerintah Jepang membuka kesempatan kerja untuk tenaga kerja asing melalui SSW untuk mengisi kekurangan tenaga kerja lokal. Peluang kerja di sektor ini cukup tinggi, dengan gaji relatif lebih tinggi dan jam lembur yang lebih banyak.
Jam lembur pekerja konstruksi bisa mencapai maksimal 720 jam dalam setahun, berbeda dengan sektor lain yang hanya 360 jam per tahun. Tetapi, pekerjaan ini menuntut kerja fisik yang sangat berat di luar ruangan yang panas, hujan, dan dingin. Kepatuhan terhadap SOP sangat ketat terkait risiko kecelakaan yang tinggi. Dan tidak jarang terjadi komunikasi yang keras karena ketatnya jadwal pencapaian target. Kelima, Nogyo atau bidang pertanian. Lebih dari 70% petani Jepang berusia di atas 60 tahun. Banyak di antaranya sudah tidak sanggup bekerja penuh seperti sebelumnya. Sementara, anak muda Jepang cenderung lebih memilih kerja kantoran atau di kota karena bertani dianggap berat, kotor, dan tidak menjanjikan secara finansial. Ratusan ribu hektar lahan pertanian di Jepang dibiarkan kosong karena tidak tersedianya pekerja. Para petani sangat membutuhkan bantuan tenaga kerja, terutama saat panen untuk pekerjaan memanen, mengangkut, dan mengemas hasil panen seperti padi, sayur, buah-buahan, dan teh. Pemerintah Jepang telah memberikan subsidi untuk membantu pemenuhan tenaga kerja lokal, tetapi tetap kesulitan mencari petani baru akibat rendahnya minat generasi muda bekerja di bidang ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang membuka peluang kerja untuk pekerja asing di sektor pertanian melalui program SSW. Peluang kerja di bidang ini cukup tinggi, tidak menuntut keterampilan tertentu dan kemampuan bahasa yang tidak tinggi. Sangat cocok bagi Anda yang ingin bekerja dengan tuntutan kerja yang lebih santai dan menyukai pekerjaan di luar ruangan yang alami. Tetapi, tetap dibutuhkan kesiapan fisik saat musim panas dan musim dingin, serta situasi yang sibuk saat panen. Bagi Anda yang tidak terbiasa dengan situasi minim interaksi, pekerjaan ini bisa membuat Anda merasa kesepian karena kebanyakan tempat kerjanya di daerah terpencil jauh dari kota. Video ini menjelaskan tentang 5 SSW yang paling dibutuhkan. Bukan berarti SSW yang lain tidak dibutuhkan. Tingkat kebutuhan yang tinggi tidak serta-merta membuat persyaratan kualifikasinya lebih rendah dan lebih mudah. SSW Kaigo atau perawat lansia misalnya, yang kebutuhannya paling tinggi dibanding bidang lain, tetapi tetap menuntut persyaratan bahasa Jepang yang lebih tinggi. Selain itu, dibutuhkan keterampilan dan karakter tertentu karena berkaitan dengan pekerjaan layanan dan keselamatan lansia. Bekerja adalah prospek jangka panjang, karena itu Anda harus mempertimbangkan minat, keterampilan, dan kemampuan Anda dalam menentukan SSW. Bekerja tidak sesuai minat akan menghambat motivasi kerja yang berpengaruh pada kesehatan mental, kualitas kerja, dan bahkan karir Anda secara keseluruhan. Bekerja sesuai keterampilan akan memudahkan Anda dalam beradaptasi dengan pekerjaan baru, menghindari kesalahan dan kecelakaan kerja, serta prospek karir di masa depan. Beberapa pekerjaan membutuhkan persiapan fisik dan mental untuk menghadapi situasi lingkungan kerja yang tidak jarang cukup ekstrim dan keras. Keputusan Anda hari ini akan menentukan karir Anda di masa depan, bahkan mungkin akan menentukan jalan hidup Anda selamanya. Bijaksanalah dalam membuat keputusan, pertimbangkan setiap peluang dan risiko secara detail dan menyeluruh. Apabila Anda punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman bekerja di Jepang, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan untuk perbaikan diri dan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat membantu Minasang dalam meraih sukses. Silakan subscribe channel Hasida Japanese Class dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video baru. Jangan lupa share video ini agar bisa berbagi manfaat dengan orang lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.